Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi sayyidah. Selamat pagi. Apa kabar para pemirsa YouTube? Semoga di pagi ini kalian diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, ketenangan dalam menjalankan ibadahnya. Masih kita mau membahas masalah perhabiban lagi nih, dan mengulas tentang pertemuan di Kesultanan Banten pada tanggal 27 hari Minggu kemarin, yang mana pada waktu itu kami mendengar sendiri dari pihak panitia, katanya sudah ingin menghadirkan pakar genealogi. Ternyata sampai malam pun ditunggu-tunggu oleh Dr. Sugeng dan Dr. Ari Prihandoko. Mereka tidak melakukan penjemputan, dan setelah ditanya oleh salah satu pihak yang katanya ingin menghadirkan itu, kami sudah tidak punya anggaran lagi untuk menghadirkan pakar ahli genealogi. Jadi jelas sekali pertemuan di Kesultanan Banten kemarin adalah berat sebelah. Tujuannya untuk mengarahkan agar tidak ada lagi perdebatan masalah mengenai nasab. Padahal kalau kita pikir secara akal sehat, uang 500 juta yang dikatakan oleh pihak penyelenggara itu sangat besar sekali. Mustahil sekali mereka sudah tidak punya uang lagi untuk menghadirkan pakar ahli tes DNA tersebut. Namun bisa kita maklumi karena pertemuan tersebut sangat berat sebelah ya menurut saya. Pihak panitia juga berkata bahwa mereka tidak bisa menghadirkan pakar genealogi tersebut. Jelas ini sudah salah satu sebuah upaya yang mereka tidak mau kalah, tidak mau dinafikan Ba'alawinya itu. Juga dalam pertemuan tersebut Habib Hanif membahas masalah terputus atau rungkatnya nasab Ba'alawi. Artinya para pendahulu mereka itu katanya mereka adalah pendusta. Sungguh nauzubillah sekali, kata Habib Hanif, berkata kalau para pendahulu mereka itu adalah berdusta. Namun dari sini Al-Fakir ingin mengomentari, bagi mereka berdusta itu sudah biasa. Ada makam PKI yang ditangkap oleh tentara TNI lalu dibunuh, dan kuburannya dimakamkan di tempat sampah, dekat tempat sampah. Sekarang diakui bin Yahya. Sudah biasa menurut Al-Fakir bagi mereka untuk membuat kalimat-kalimat dusta tersebut. Contohnya saja dari pertemuan di Kesultanan Banten kemarin. Sehari sebelumnya pihak penyelenggara seminar tersebut, bahkan kami dengan leluasa bicara ke TB Mogi untuk memfasilitasi kami untuk menghadirkan pakar genealogi. Nyatanya apa? Jawaban mereka, pakar ahli genealogi tersebut sudah siap untuk dihadirkan, untuk datang, untuk bercerita tentang sistem alur tes DNA tersebut. Juga yang pembahasan dari Ustadz Hanif tersebut. Maaf, di sini saya tidak memanggil Hanif itu Habib ya, karena saya melihat omongannya cempreng dan rada tidak ada bedanya sih dengan orang yang jualan minyak wangi atau jualan baju obralan di
daerah Tanah Abang, pasar Tanah Abang itu. Ngomongnya nyerocos saja, tidak ada titik koma, dan seolah-olah merasa paling benar dia sendiri. Di sini juga Al-Fakir ingin menyampaikan, andai dilakukan, saya yakin itu, tes DNA, saya yakin sekali DNA Taufik Assegaf, DNA Habib Rizik, dan DNA Habib Bahar itu berbeda. Kenapa? Saya lihat begitu. Kenapa? Di klan Ba'alawi ini sebenarnya ada yang dompleng. Ada yang dompleng itu maksudnya begini. Ada pihak-pihak baru yang masuk ke klan Ba'alawi ini, dan klan Ba'alawi ini awalnya rongkat, jadi yang dompleng pun ikut rongkat. Makanya di situ akan terjadi, andai kata seluruh para habaib itu dites DNA-nya, maka akan terlihat sekali loh DNA-nya si Habib Bahar ini, DNA-nya Habib Hanif ini, dan tidak akan ada nyambung satu persatu. Kenapa? Saya melihat karena ada yang dompleng. Jadi di abad ke-7, abad ke-8 apa itu, mereka sudah, klan Ba'alawi ini sudah memposisikan dirinya sebagai saadah atau keturunan Rasulullah. Namun di periode-periode berikutnya ada yang masuk baru. Jadi jelas di sini maka akan terjadi gado-gado DNA, gado-gado haplo, GJ, D apa macam-macam ini. Kalau saya lihat jelas sekali loh. Jadi beberapa kali tuh Habib Hanif bicara suruh istifadoh. Gimana mau suruh istifadoh? Makam kucing aja dijadikan makam bin Yahya. Lihat itu dari Kiai Khos yang di mana itu bercerita itu. Untuk itu kita, wahai para umat Islam, janganlah terlalu, bukan tidak mempercayai bahwa keturunan Rasulullah itu harus kita hormati, harus kita muliakan. Kita percaya, namun dalam hal ini kita harus buktikan dulu. Jangan koar-koar ngaku cucu Nabi, di dalam darah saya mengalir darah Nabi. Namun kenyataannya setelah dilakukan validitas nasab, termasuk di sana itu ada unsur tes DNA-nya. Mereka tidak mau, malah lari ketakutan. Bahkan menyelenggarakan seminar yang untuk dirinya sendiri. Harusnya mereka harus belajar dong dari ulama-ulama Raja Jordania, Emir Kuwait, terus salah satu kodi yang dari Arab tersebut. Mereka melakukan tes DNA seperti Raja Jordan. Mereka melakukan tes DNA dan haplonya J. Jelas sekali mereka keturunan dari Quraisy atau masih keturunan Nabi. Bukan mengisbat nasabnya mereka lewat mimpi. Orang seperti mereka yang benar-benar sudah pasti mereka itu keturunan Nabi. Sejarahnya jelas, apalagi Raja Maroko. Jelas sekali, dan masih tetap menjalankan tes DNA. Kenapa Ba'alawi yang ada di Indonesia ini tidak mau tes DNA? Jadi itulah kesimpulannya menurut Al-Fakir. Andai dilakukan tes DNA, maka akan terjadi DNA-nya Habib Taufik Assegaf dengan DNA-nya Habib Rizik dan DNA-nya Habib Bahar. Itu pasti akan berbeda sama sekali. Akan beda. Jadi kalau mereka cek, maka akan terjadi gado-gado DNA hasilnya. Dalam kitab tua As-Sajaratul Mubarakah pun mereka tidak bisa menunjukkan. Jadi di sini Al-Fakir hanya ingin menunjukkan bahwa saya yakin
tes DNA-nya Taufik dengan Habib Rizik dan Bahar itu pasti berbeda. Jadi dari klan Ba'alawi terdahulu itu sudah rungkat, tiba-tiba muncul lagi ada yang dompleng ikut lagi ke nasabnya Saada Ba'alawi ini. Jadi maka akan terjadi kisruh nantinya, akan terjadi beberapa hasil tes DNA, gado-gado loh tes DNA-nya ini. Kalau yang sekarang ini pasti saya bisa pastikan ini jelas sekali. Yang mungkin yang tadi haplonya J bisa menyebar ke Y, bisa menyebar ke bisa pindah ke haplo-haplo yang lainnya. Nah, nasab mereka sih ya jelas sekali, nasab mereka rungkat. Tes DNA mereka tak mau. Dalam buku sejarah kitab mereka tidak tertulis sebagai Saada Ba'alawi. Dan dalam perlakuan sehari-hari segala mereka klaim. Ini lagi nih, siapa itu di pertemuan pada tanggal 26 itu yang menafikan silsilah Kesultanan Brunei Darussalam. Ini mereka sudah menyinggung loh zuriat dari Kesultanan ini Brunei Darussalam, dan ini akan menimbulkan permasalahan di dalam negara. Seolah-olah warga negara Indonesia meragukan nasab dari Kesultanan Brunei Darussalam itu. Maka saya berharap pihak pemerintah harus segera bertindak. Jangan biarkan mereka ini harus ada pertanggungjawabannya selama ini. Yang namanya palsu 378, penipuan, ujung lancip nih kalau kata kami Palembang. Makam kucing aja mereka jadikan bin Yahya. Saat ini di Probolinggo banyak sekali pembongkaran makam. Kenapa? Karena mereka selama ini dibohongi. Bisa dipastikan, andai 3 orang aja tersebut itu, Ketua Rabito itu Taufik Assegaf, Habib Rizik, sama Bahar, yakin saya ketiga-tiganya itu beda haplonya. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan. Namun jelas tujuannya ini, concern saya di masalah perhabiban ini, karena saya ingin meluruskan niat saya. Jangan sampai kita sebagai umat Nusantara ini mau dibodohi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Ba'alawi, yang bercerita tentang Ubaidillah bin Isa al-Muhajir itu adalah orang tua dari Ubaidillah. Sebab sejarah berkata bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah pindah ke Yaman dan makamnya di Husaisah. Jelas sekali kalau seandainya mereka itu berdua pindah ke Yaman, maka makamnya itu akan dikuburkan ke Yaman. Namun dari pihak Ba'alawi bahwa Ahmad bin Isa itu terus ditambahi oleh mereka karena mereka pindah ke Yaman. Jadi Ahmad bin Isa bin Muhajir pindah ke Yaman dengan anaknya yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Padahal di buku As-Sajarah Mubarakah, Tholibul Ansab, umat kitab yang lainnya juga, Al-Majidil bil Ansab,
yang dikarang oleh Al-Umari Muntakila atau Libya yang wafat 470 Hijriah abad kelima juga tidak menerangkan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir yang diklaim oleh Ba'alawi itu pindah bersama Abdullah atau Ubaidillah. Demikianlah Al-Fakir dapat sampaikan agar kita bisa memahami bahwa mereka ini memang dari dahulunya sudah melakukan perbuatan dengan menghalalkan segala cara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.